wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Naisa di sini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi badan usaha. Istilah badan usaha selalu diidentikan dengan perusahaan, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan 3 di mana disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini pada pasal tersebut itu menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia atau yang kita kenal dengan demokrasi ekonomi. Nah, salah satunya bentuknya adalah terwujud dalam bentuk badan usaha. Oke, di sini ada perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan karena kadang-kadang orang mengatakan bahwa badan usaha itu sama dengan perusahaan. Tapi pada kenyataannya, badan usaha dan perusahaan itu adalah berbeda. Perusahaan adalah kesatuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan juga disebut sebagai pabrik. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari laba. Sedangkan badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Jadi badan usaha ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan. Karena sebuah badan usaha bisa memiliki satu atau beberapa perusahaan. Jadi kalau kita katakan bahwa badan usaha itu adalah induknya dari perusahaan, karena satu badan usaha itu bisa memiliki beberapa perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis dari badan usaha. Yang pertama berdasarkan kepemilikan modal. Ada 3. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau kita kenal dengan BUMN. Kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang ketiga adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Kemudian yang kedua berdasarkan lapangan usahanya. Ada badan usaha ekstraktif. Ekstraktif itu di bidang pertambangan. Kemudian ada badan usaha agraris. Agraris itu di bidang pertanian atau perkebunan. Kemudian badan usaha manufaktur. Manufaktur itu seperti industri, jadi pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian ada badan usaha perdagangan atau niaga. Ini jual beli barang. Kemudian yang terakhir adalah badan usaha jasa. Jasa itu lebih ke servis atau pelayanan. Kita bahas jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Apa sih BUMN itu? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, BUMN ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini berdasarkan modalnya, jadi seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah atau oleh negara. Kemudian ada peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama adalah sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ini sesuai tadi pasal 33 ayat 2 dan 3 di mana bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, ini ya, salah satu bentuknya adalah bentuk BUMN. Kemudian yang kedua, sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Melaksanakan pelayanan publik, kemudian yang keempat, membuka lapangan kerja sehingga angka pengangguran itu bisa berkurang. Kemudian penghasil devisa negara itu adalah penghasilan negara. Kemudian membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, dan terakhir adalah mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Adapun tujuan pendirian BUMN, itu salah satunya adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian BUMN juga itu bertujuan untuk mengejar keuntungan. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip dari BUMN.
Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan umum atau social oriented. Jadi di sini lebih melihat terhadap kebutuhan masyarakat umum dan melayaninya. Kemudian keuntungan yang didapatkan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat juga karena salah satu penghasil dari pendapatan dari APBN itu adalah dari keuntungan dari BUMN. Kemudian seluruh kegiatan diarahkan pada pembangunan nasional. Nah, ini tujuan dari pendirian BUMN. Yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, kemudian mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, karena di sini BUMN itu adalah menyediakan barang-barang publik atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti jalan, jembatan, listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan. Kemudian ada bentuk-bentuk dari BUMN. Yang pertama adalah perusahaan perseroan atau dikenal dengan persero. Ialah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% tambah 1 sahamnya atau 51%-nya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya adalah mengejar keuntungan. Tujuan pendirian dari persero ini itu adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu bentuk dari persero itu contohnya adalah PT Pertamina, PLN, PT Telkom, itu merupakan BUMN yang berbentuk persero atau perseroan, perusahaan perseroan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan umum atau disingkat dengan Perum. Perum ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Jadi di sini modalnya tidak berbentuk saham, berbeda dengan persero. Kalau persero itu berbentuk saham. Yang tujuannya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Contoh dari BUMN yang berbentuk Perum itu adalah Perum Percetakan Negara Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, kemudian Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta, dan lain sebagainya. Kebaikan dan kelemahan dari BUMN. Kebaikannya, tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat banyak, memimpin cabang-cabang penting bagi orang banyak, modal berasal dari kekayaan negara sehingga usahanya lebih terjamin. Kemudian kelemahannya, seolah-olah tidak perlu efisien, keputusan di tangan penentu kebijakan, birokrasinya berbelit, menimbulkan monopoli, beberapa sektor mendapatkan keuntungan yang tipis bahkan merugi. Kemudian bentuk dari badan usaha yang kedua adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pengelolaan maupun pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Kita kenal pemerintah daerah itu ada dua, ada pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2. Ciri-ciri dari BUMD, yang pertama, Pemda berkedudukan sebagai pemilik modal perusahaan atau pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemilik modal perusahaan. Kemudian kedua, pemerintah daerah juga memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan. BUMD melayani kepentingan masyarakat daerah, kemudian sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan masyarakat, dan modal BUMD dapat berupa saham ataupun obligasi. Selanjutnya ada tujuan pendirian dari BUMD. Yang pertama, memberikan pemasukan pada kas negara, mencari keuntungan dan menyejahterakan masyarakat daerah, memenuhi hajat hidup orang banyak, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, memaksimalkan potensi daerah. Biasanya bentuk dari BUMD itu adalah perusahaan daerah atau PD. Contohnya adalah PDAM, perusahaan daerah air minum. Itu salah satu bentuk dari BUMD.
Selanjutnya ada kebaikan dan kelemahan dari BUMD. Kebaikannya, BUMD sebagai pelaksana demokrasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian, selain itu memperhatikan pembangunan daerah, lingkungan kerjanya, kemudian menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Sedangkan kelemahan dari BUMD, sering kekurangan modal, kemudian anggota koperasi kurang sadar tentang hak dan kewajiban, kemampuan pengurus kurang, keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMD, pendirian sukar karena birokrasi sulit. Kemudian bentuk usaha yang terakhir itu adalah badan usaha milik swasta atau dikenal dengan BUMS. BUMS ialah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan BUMN dan juga BUMD, kalau BUMS ini seluruh modalnya itu berasal dari pihak swasta atau masyarakat. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari BUMS. Yang pertama adalah seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, kemudian kepemilikan oleh perseorangan ataupun badan usaha. Kemudian yang ketiga, kecakapan pemimpin menjadi modal utama. Dan terakhir adalah keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab pemilik. Nah, berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Itu boleh dilakukan oleh pihak swasta atau BUMS. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari BUMS. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau PO. Ini udah jelas ya, karena perusahaan perseorangan itu artinya adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu atau perseorangan. Contoh dari PO ini adalah butik, toko tas, minimarket, toko kerajinan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah yang pertama, usaha dimiliki oleh individu atau perseorangan. Kemudian manajemennya yang digunakan masih sederhana, kemudian modalnya relatif kecil, dan kelangsungan usaha tergantung pada kecakapan pemilik atau skill pemiliknya atau ownernya. Kemudian yang kedua itu adalah firma atau disingkat menjadi FA. FA ialah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Di sini kata kuncinya dari firma itu adalah ada kata nama bersama. Jadi walaupun didirikan oleh dua orang atau lebih, itu masih menggunakan nama bersama. Ciri-ciri dari firma adalah yang pertama, seluruh sekutu merupakan pemilik dan pemimpin perusahaan. Yang kedua, biasanya sekutu firma terdiri atas orang-orang yang sudah saling mengenal dekat. Dan yang ketiga, risiko ditanggung bersama para sekutu firma, terutama terhadap utang. Kemudian bentuk yang ketiga dari BUMS itu adalah persekutuan komanditer atau komanditer penotchep atau CV. Ialah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu. Sedangkan beberapa orang atau sekutu lainnya hanya memintakan modal. Dalam CV terdapat dua macam sekutu, yaitu yang pertama, sekutu komanditer atau biasa atau disebut dengan sekutu pasif adalah sekutu yang mempercayakan modalnya pada sekutu komplementer atau sekutu aktif dengan menanggung risiko kerugian hanya sebatas modal yang disertakan. Kemudian, yang kedua ada sekutu komplementer atau sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan usaha atau kegiatan perusahaan dengan menanggung risiko kerugian yang tidak terbatas. Kemudian, dari BUMS itu adalah perseroan terbatas atau PT, ini yang paling banyak bentuk dari BUMS. PT adalah suatu persekutuan yang dimiliki badan hukum resmi yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang peran dari BUMN dan juga BUMD. Yang pertama, mencegah agar cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Contoh misalkan listrik. Listrik itu kan kebutuhan yang paling pokok dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Jadi, untuk listrik tersebut itu dikuasai oleh satu perusahaan atau dimonopoli oleh satu perusahaan, yaitu oleh PLN. Supaya apa? Supaya bisa menekan biaya produksi. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan kerja dengan kegiatan produksi dan distribusi. Ini salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Tadi sesuai dengan tujuannya bahwa BUMN maupun BUMD itu adalah social oriented atau orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana penghasilan untuk mengisi kas negara. Salah satu pendapatan dari APBN itu adalah keuntungan dari BUMN ataupun BUMD. Kemudian selanjutnya adalah peran dari BUMS. Yang pertama adalah berperan serta dalam pembangunan sebagai salah satu sumber penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Jadi salah satu pendapatan dari APBN juga itu adalah berasal dari pajak gitu, pajak perusahaan. Salah satunya adalah dari perusahaan swasta. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jadi sini BUMS juga bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah, dia sebagai produsen kah, atau sebagai konsumen kah, atau sebagai distributor. Kemudian yang ketiga, mengelola dan mengupayakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Tadi yang bisa dialihkan kepada BUMS itu adalah barang-barang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak vital, karena barang-barang yang vital itu dikuasai oleh negara. Kemudian kegiatan BUMS sebagai salah satu upaya peningkatan devisa non-migas untuk membantu pemerintah, seperti itu. Oke anak-anak, untuk materi badan usaha Ibu cukupkan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.